Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang masih stay tune di channel Cerdas. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi seputar P3K. Teman-teman tidak banyak yang tahu seputar P3K ini. Bahkan banyak sekali polemik-polemik permasalahan yang terjadi dalam P3K, terutama mengenai tentang perpal ijazah. Nah, sebelum teman-teman dimulai, teman-teman alangkah baiknya kita untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas untuk berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar CPNS ataupun P3K. Baik teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama teman-teman, nanti teman-teman saya akan sertakan link di link deskripsi mengenai tentang P3K. Nah, yang pertama teman-teman di sini ada yang disebut sebagai daftar seleksi guru. P3K guru, ada pengumuman seleksi P3K guru. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa rekrutmen atau portal informasi rekrutmen P3K ini, teman-teman, apa sih itu P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K. Adalah warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanaan tugas atau perintahnya. Nah, ini adalah alurnya, teman-teman. Alur-alurnya, bagaimana alurnya, teman-teman boleh dilihat di sini. Kita akan lihat alur seleksinya. Yang pertama, teman-teman, guru honorer negeri bisa melakukan pendaftaran. Yang selanjutnya, guru honorer kategori 2 bisa melakukan pendaftaran. Guru honorer swasta bisa melakukan pendaftaran juga. Yang selanjutnya adalah lulusan PPG. Nah, yang dimaksud dengan lulusan PPG ini adalah orang ataupun PPG yang melakukan rekrutmen, atau guru PPG yang melakukan yang disebut sebagai rekrutmennya. Yang selanjutnya kita melakukan yang disebut sebagai verifikasi dan validasi, yaitu adalah melalui info GTK. Nah, teman-teman, artinya adalah P3K ini wajib terdata pada Dapodik. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak terdata di Dapodik? Alangkah baiknya teman-teman kemungkinan besar tidak bisa daftar pada tahun ini. Yang selanjutnya adalah sudah melakukan verifikasi dan validasi. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman membuka perpal, verifikasi dan validasi, teman-teman wajib melakukan perpal S1. Di mana di info GTK, nanti saya akan sertakan di link deskripsi bagaimana melakukan atau cara melakukan perpal info GTK. Yang selanjutnya yaitu adalah sudah melakukan kualifikasi atau yang disebut sebagai sudah melakukan verifikasi dan validasinya. Nah, selanjutnya yaitu adalah memilih formasi. Nah, memilih formasi. Setelah memilih formasi, teman-teman, kalau seandainya sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, teman-teman bisa melakukan tes. Setelah tes, yaitu adalah formasi, dilakukan tes kedua, orang ke-1, kedua, dan ketiga. Jika tidak lulus tes pertama, maka ada tes kedua, yaitu adalah yang disebut sebagai tes ketiga, memilih formasi, lalu lakukan tes. Jadi, kesempatan untuk P3K ini kita melakukan bisa mendapatkan 2 kali kesempatan. Nah, di sini untuk pendaftaran akun, teman-teman perlu diketahui untuk pendaftaran akun itu bisa dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli. Gunakan kesempatan teman-teman untuk melakukan pendaftaran akunnya. Pelamar bisa melalui yaitu adalah sscan.co.id, melalui link ini ya, sscan. Maka teman-teman setelah melakukan seleksi, teman-teman nanti bisa dilihat bagaimana cara pendaftaran akunnya. Ada saya sertakan di link deskripsi. Yang selanjutnya teman-teman, pastikan teman-teman melakukan perpal atau verifikasi dan validasi melalui info GTK. Artinya adalah teman-teman, meskipun teman-teman sudah lulus sertifikasi, teman-teman bisa mendaftar melalui yang disebut sebagai info GTK. Hati-hati untuk teman-teman, jika teman-teman belum melakukan perpal ijazah, maka teman-teman tidak bisa daftar P3K. Nah, pemilihan formasi, pelamar melakukan informasi berdasarkan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik yang terverifikasi. Pelamar melalui formasi ditentukan sebagai berikut. Dalam hal formasi tersedia tempat pelamar. Pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang linier. Nah, nanti di sini akan ada
seleksi administrasi, teman-teman bisa dilihat di info lebih lanjut. Surat pernyataan bisa diunduh di laman guru.p3k.go.id. Nah, yang ini ya. KTP elektronik, pas foto, ijazah, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Yang selanjutnya bagi pendaftar, surat keterangan dari dokter menyampaikan atau tautan link video serta menunjukkan sehari-hari pelamar dalam menunjukkan sebagai pendidik. Pelamar menggunakan video singkat tersebut dalam YouTube, Google Drive, Drop, media penyimpanan lainnya. Artinya teman-teman wajib melakukan atau membuat channel YouTube atau Google Drive atau video ketika teman-teman melakukan proses pembelajaran. Nah, seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus. Pelamar yang lulus administrasi melakukan uji kompetensi formasi tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar kriteria sebagai berikut di sini nih. Pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus, teman-teman itu bisa melakukan atau bisa guru non-ASN mengajar dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang terdaftar sebagai guru dan dapodik. Artinya adalah teman-teman yang mengajar di negeri atau sekolah negeri. Oke ya. Nah, di sini ada bobot soal dan juga kebijakannya. Nah, yang selanjutnya yang B itu adalah tenaga honorer kategori 2 sesuai dengan database yang terdaftar di kategori 2 sebagai pegawai negeri sipil. Nah, teman-teman yang sudah terdaftar di sini di dalam database itu bisa terlihat dan otomatis akan tersimpan dan bisa memilih formasi. Nah, pada formasi kedua yaitu adalah guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan di instansi daerah terdaftar dalam guru dan dapodik yang tidak lulus pada kompetensi ke-1. Artinya, kalau data pertama itu tidak lulus, tes pertama tidak lulus, administrasi pertama tidak lulus, maka bisa mendaftar pada tahap kedua. Kategori honorer kategori 2 honorer yang sesuai dengan database badan politik yang tidak lulus seleksi kompetensi. Nanti teman-teman bisa daftar kembali pada tanggal 18 sampai dengan 24 September. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan. Nah, pada tahap kedua, guru swasta itu bisa memilih formasi. Artinya, pada tahap pertama ini, guru swasta tidak bisa memilih formasi. Nah, lulusan profesi guru dalam bidang database. Nah, ujiannya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12. Formasi kedua yaitu adalah tanggal 29 sampai dengan tanggal 4 November. Pelamar melaksanakan kompetensi sesuai dengan formasi yang dipilih. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi kedua, memilih kembali pada wilayah Indonesia sesuai dengan potensi yang dapat diikuti oleh guru non-PSAN mengajari satuan pendidikan berdasarkan instansi daerah, guru, dan dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Nah, artinya adalah guru yang tidak lulus pada potensi pertama. Guru honorer yang kategori 2 sesuai dengan database. Tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Guru honorer swasta yang mengajar dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdapat di dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Satuan pendidikan profesi guru yang menjadi guru terdaftar di lulusan satuan profesi guru Kemendikbud atau satuan guru yang lulus kompetensi kedua. Nah, ujian kompetensi ketiga, pelamar melaksanakan ujian kompetensi ketiga sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang dapat diunduh. Silahkan teman-teman unduh, baca baik-baik. Setelah dibaca, teman-teman pelajari. Nah, bagaimana teman-teman untuk melakukan pengaduan ketika database teman-teman tidak terbaca di dapodik, padahal teman-teman sudah terdata di dapodik. Dan juga sebagai guru kategori 2, padahal teman-teman juga sebagai guru kategori 2. Nah, berikut adalah cara bagaimana untuk melaporkan permasalahan-permasalahan sesuai dengan kategori 2. Teman-teman bisa memilih guru p3k.kemendikbud.co.id. Kita tambahkan di sini yaitu adalah kontak. Nah, teman-teman bisa menghubungi helpdesk. Isikan formulir. Yang pertama yaitu adalah nama lengkap, yang kedua adalah email, yang ketiga adalah nomor handphone. Di sini kita pilih otomatis Jawa Barat. Kabupatennya teman-teman bisa memilih kabupaten secara otomatis, yaitu kita pilih contohnya Kabupaten Bandung. Kita pilih Kabupaten Bandung.
Yang selanjutnya judul pengaduannya apa? Contohnya tidak terdaftar di kategori 2. Tuliskan permasalahannya. Saya sebagai guru honorer kategori 2 dengan nomor peserta sekian tidak terdaftar di database SSCAN. Terima kasih. Semoga bisa segera ditangani. Saya bukan robot. Lalu kirim pengajuan. Nah, itu adalah sedikit informasi mengenai tentang, sangat penting sekali mengenai tentang alur-alur jadwal seleksi, ketentuan P3K, dan juga membuat laporan pengaduan terhadap P3K ataupun pengaduan-pengaduan mengenai tentang pendataan SSCAN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan teman-teman untuk bertanya, untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas. Semoga informasi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.